Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Fajar Muamal, mahasiswa studi agama kelas B, NIM 933101720 yang akan menyampaikan presentasi mata kuliah filsafat umum yang akan membahas tentang materi Helenisme. Nah, pertama-tama kita cari pengertian dulu dari apa sih atau apa itu Helenisme. Tentang pengertian Helenisme ini adalah 5 abad dari adanya kekosongan. Kekosongan yang dimaksud adalah tidak ada lagi atau dikarenakan, mohon maaf, telah meninggalnya tokoh-tokoh atau filosof semacam Sokrates, Plato, dan Thales karena meninggal. Selama itu terjadi kekosongan dengan jangka waktu 5 abad atau 5000 tahun, dengan mengakibatkan muncul aliran-aliran besar, yakni Epikurisme, Stoaisme, Skeptisisme, dan Neoplatonisme. Nah, aliran-aliran filsafat ini muncul pada zaman Helenisme sehingga disebut sebagai filsafat Helenisme. Helenisme sendiri secara pengertian atau secara bahasa dari kata Hellas atau Helenis dari bahasa Yunani adalah nama untuk kebudayaan, cita-cita dan cara hidup orang Yunani seperti yang terdapat di Athena atau di zaman Pericles. Filsafat Helenisme tersebut mengarah pada pemikiran atau mindset, cara hidup manusia. Helenisme pada dasarnya adalah nama untuk kebudayaan, cita-cita dan cara hidup manusia atau cara hidup orang Yunani. Sebelum membahas atau masuk di ciri-ciri filsafat Helenisme, di sini ada atau dalam tahun filsafat Helenisme mengalami sedikit perubahan arah filsafat. Yang dimaksud adalah pergeseran pemikiran filsafat dari filsafat teoritis atau filsafat teoritis yang dimaksud ini adalah filsafat yang mempelajari lebih rinci satu objek. Dengan semisal filsafat teori ini membahas 1 logika, 2 metafisika, dan etika. Mungkin itu langsung dipelajari satu persatu. Yang mengalami perubahan menjadi filsafat praktis atau filsafat umum. Jadi tidak langsung bisa melompat-lompat atau bisa secara universal mempelajari aliran atau filsafat umum. Yang kedua ada dikotomi atau perbedaan, mengalami pembandingan. Jika secara bahasa, dikotomi ini biasanya diartikan bisa membedakan antara roh atau jiwa dengan jasad jasmani manusia. Dikotomi dan relevansi harmonisasi antara akal dan wahyu. Akal di sini dimaksudkan bahwa jika melihat salah satu objek, mungkin menurut saya objek tersebut dapat atau bisa dirasionalisasikan atau diungkapkan melalui tulisan maupun lisan. Jika harmonisasi ini menyatu dengan wahyu atau melihat suatu objek yang hanya bisa dirasakan atau menimbulkan unsur estetika yang mungkin sulit
untuk diungkapkan melalui tulisan atau lisan di setiap manusia. Nah, kita lanjut ke ciri khas filsafat Helenisme. Yang pertama atau pembahasan pertama bisa dari Epikurisme dengan tokohnya Epicurus, memandang bahwa untuk mencapai kebahagiaan manusia harus menghilangkan ketakutan. Yang kedua ada Stoicisme dengan tokohnya yaitu Zeno, berpendapat bahwa untuk mencapai kebahagiaan manusia harus berusaha untuk lebih awal harmoni dengan dirinya sendiri. Jika boleh atau bisa saya artikan menurut cara pandang diri saya sendiri, perbedaan Stoicisme dan Epikurisme adalah Epikurisme bisa membedakan antara benar dan salah. Namun jika Stoicisme ini secara menimbulkan kebahagiaan melalui akal budinya. Ciri khas yang selanjutnya sedangkan Neoplatonisme dengan tokohnya Plotinus dan Ammonius Saccas berpendapat bahwa untuk mencapai kebahagiaan diperlukan hidup sederhana tanpa terpengaruh dengan kemewahan dunia. Untuk itu diperlukan terapi spiritual dan pendekatan kepada Tuhan satu atau Yang Maha Esa. Sekian presentasi pendek dari saya, mungkin bisa dilanjut dengan tanya jawab diskusi, mungkin lebih hidup dan lebih berkembang pengetahuannya lewat diskusi. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menyediakan daftar pustaka atau sumber literasi, sumber bacaan dari pembuatan PowerPoint. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.